Assalamualaikum, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan bahas jurnal perusahaan jasa kelas 12 semester 1. Langsung contoh soal, nanti kita praktek bagaimana cara menjurnal ya, jurnal umum. Saya bacakan dulu. Aurel Salon, seorang pengusaha salon, melakukan beberapa transaksi selama bulan Juni 2020. Aurel Salon mencatat untuk akun yang sudah pernah dibukukan dengan nomor akun sebagai berikut: 11 kas, 12 piutang usaha, 13 perlengkapan, 14 peralatan, 21 utang usaha, 22 utang bank, 31 modal Aurel, 32 priva Aurel, 41 pendapatan jasa, 51 beban upah, 52 beban iklan, 53 beban listrik, air dan telepon, 59 beban rupa-rupa. Tiba-tiba 59 ya, dari 53 ke 59. Ini Aurel Salon ini memprediksi bahwa nanti setelah beban listrik itu masih ada beban-beban yang lain ya. Misal mungkin beban sewa, beban bunga ya. Jadi dia menginginkan untuk yang beban rupa-rupa ada di nomor 59. Ya, dia prediksi ini adalah nomor terakhirnya gitu kan. Untuk nomor akun kenapa kok 2 digit? Nah, sebenarnya nomor akun itu kan setiap perusahaan memiliki aturan sendiri ya, kode sendiri, tapi yang pasti ada kesepakatan bahwa yang nomor 1 itu untuk akun harta ya, kepala 2 untuk akun utang, 3 itu modal dan priva, 4 itu pendapatan, 5 adalah beban. Biasanya kalau yang sudah sampai 3 digit ini berarti akun atau transaksinya sudah banyak banget ya. Ini hanya baru 2, ini masih simple. Untuk aturan jurnal itu nanti langkah pertama kamu harus tahu atau bisa mengidentifikasi nama akun. Jadi mau nggak mau kamu harus hafal nama akun. Ya, kapan suatu transaksi nanti akan melibatkan uang tunai, maka itu nanti akan muncul akun kas, misalnya gitu. Suatu transaksi misalnya menjual barang misalnya, tapi secara kredit, berarti nanti ada akun piutang. Dan itu semuanya masuk harta, kas sama piutang masuk harta. Berarti kamu juga harus hafal jenis harta itu apa saja. Ya, saya ulangi ya, ada harta itu kan ada contohnya, misalnya ini ada kas. Ya, sebenarnya ada surat berharga, ada piutang, perlengkapan, ada juga nanti beban dibayar di muka. Contohnya iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, itu harta. Ya, pendapatan yang masih harus terima ini juga harta. Itu harta lancar, harta liquid. Harta yang sifatnya mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai nanti suatu saat ya. Yang paling liquid ya tentu saja uang tunai sendiri, yaitu adalah kas. Terus ada peralatan, mesin, gedung, kendaraan, itu tanah, itu masuk kategori harta. Nanti kepalanya 1. Nah, di dalam aturan jurnal itu kalau harta bertambah itu tertulis di posisi debit. Ya. Nah, ini nanti kalau harta berkurang nanti di kredit. Jadi kalau kas berkurang nanti kasnya harus ditulis di posisi kredit. Nah, aturan jurnal ini sebenarnya ada sendiri teorinya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, tapi nanti kita ulang pada satu video khusus sendiri ya. Oke. Jadi kalau harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Misalnya utang. Nah, untuk utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit. Ya. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Ini harus dihafal konsep ini ya. Pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit, kan gitu. Nah, utang juga kamu harus hafal ya, jenis utang ya, utang jangka pendek sama utang jangka panjang ya. Ada utang usaha, utang dagang, itu utang jangka pendek kan gitu. Ya, ada utang bank, utang hipotek, ya. Utang obligasi termasuk utang jangka panjang yang pembayarannya lebih, pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada modal ya. Priva adalah ketika pemilik mengambil kekayaan perusahaan ya untuk kepentingan pribadi, itu nanti namanya priva. Oke, nah untuk pendapatan jasa nanti sesuai dengan kegiatan usaha perusahaannya ya. Nah, beban atau biaya ini muncul ketika perusahaan memiliki semacam apa ya, setelah menerima kompensasi telah menerima jasa maksud saya, telah menerima jasa dari pihak lain, kemudian perusahaan memiliki keharusan untuk membiayai itu, maka nanti ada beban iklan. Beban maksud saya, ada beban, contohnya beban upah, beban iklan maksudnya gitu. Beban upah, beban iklan. Contoh kalau misalnya sudah nerima jasa dipasangkan iklannya ya nanti muncul beban iklan maksud saya gitu. Kalau misalnya ada udah karyawan bekerja, ada beban upah misalnya gitu.
Ya, diberi listrik ya, sama PLN itu bukan gratis ya, itu bayar ya, beban listrik nanti kayak gitu. Oke, mari kita lihat. Nah, ini yang harus kamu hafal ini ya. Ini ya, ini harus hafal sekali ya. Oke, mari kita lihat langsung praktek untuk jurnalnya. Oke, tanggal 4. Membeli beberapa perlengkapan salon tunai 750.000. Oke, ini artinya bahwa perusahaan karena membeli secara tunai berarti pasti kehilangan uang kas. Kasnya berkurang. Nah, kas berkurang itu nanti di kredit. Ya, kenapa kok di kredit berkurang kasnya? Karena kas itu kan harta, atau harta berkurang di kredit. Di satu sisi kehilangan uang kas, tapi di sisi lain memperoleh perlengkapan. Perlengkapan juga harta juga. Ya, berarti nanti adalah perlengkapannya bertambah. Ya, harta perusahaan berupa perlengkapan bertambah di debat. Ya, jadi kalau misalnya analisisnya adalah kayak gini. Ya, analisisnya ini kan, jadi perlengkapan bertambah karena itu harta di debit kan gitu. Kemudian ya belinya tunai, kasnya berkurang. Kas itu harta berkurang di kredit ya. Sekarang saya tulis di sini kayak gini. Oke, perlengkapan di debit ya 750, ini misalnya dalam ribuan ya. 750.000 gitu kan, kreditnya strip. Sedangkan kas di kredit ya 750.000. Untuk yang kredit ditulis agak menjorok ke kanan kayak gini. Ya, menjorok ke kanan. Ini kasnya di kredit 750. Untuk ref ini dikosongin dulu, meskipun nanti isinya itu nomor akun ya. Ya, meskipun nanti isinya nomor akun, tapi nanti dikosongin dahulu. Nah, tapi ada juga yang sudah ditulis ya gimana ya, boleh sih, tapi lebih pasnya ini nanti kosongi dulu. Jadi muncul nomor akunnya itu adalah ketika diposting nanti ya. Ketika udah diposting maka ada muncul nomor akun ini ya. Oke, ini tanggal 4 Juni ya. Nah, oke. Kita lanjut untuk yang kedua, menerima pelunasan piutang dari pelanggan pelayanan bulan lalu sebanyak 1 juta. Ini berarti perusahaan dulu pernah memberikan jasa kepada pelanggan ya. Tapi pelanggannya belum bayar. Itu dulu bulan lalu kan gitu. Nah, ini sekarang pelanggannya melunasi kan gitu. Berarti kan kalau bulan lalu berarti perusahaan punya piutang kan gitu ya. Punya piutang. Nah, ini pelanggannya melunasi. Berarti ini artinya apa? Perusahaan terima uang kasnya. Ya, perusahaan terima uang kasnya. Berarti artinya nanti apa? Harta berupa kas bertambah di debit. Dan sudah tidak punya piutang lagi. Ya, piutang kan harta atau harta berkurang di kredit ya, jadi sudah nggak punya piutang karena sudah diganti sama uang tunai ya. Harta berupa kas bertambah di debit di satu sisi, tapi ada harta berupa piutang berkurang di sisi kredit ya. Berarti di sini ya, ini adalah nulisnya sini ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 di sini. Oke, ini kas bertambah 1 jadi debit, nah piutang berkurang di kredit ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, transaksi tanggal 7. Membayar utang kepada toko beauty. Pembelian perlengkapan salon bulan lalu 600.000. Ini berarti membayar utang. Berarti perusahaan melunasi utang. Melunasi utang pakai kas kan gitu ya. Kasnya berkurang. Kas berkurang itu di kredit ya, karena masuk kas, masuk kategori harta ya. Harta berkurang di kredit kan gitu tadi. Kemudian ini ngelunasi utang berarti utangnya berkurang. Nah, aturan jurnal kalau utang berkurang di debit ya. Jadi kalau utang usaha, ini utang usaha berkurang di debit. Kategorinya utang usaha bukan utang bank ya. Jadi utang usaha berkurang di debit 600.000, kas berkurang di sisi kredit. Jadi nulisnya adalah semacam ini. Ini kalau orang sudah paham jurnal itu akan paham kok, misalnya jurnal cuma 2 baris ini bisa tahu nih ini transaksinya apa, itu tahu ya. Nah, kalau orang udah paham jurnal itu akan identifikasi kas di kredit. Oh, kas itu kan harta berkurang di kredit. Oh, berarti ini kehilangan kas nih gitu kan. Ya, kehilangan dalam tanda kutip ya. Kehilangan kok kasnya hilang, berkurang kenapa nih? Oh, ini ada utang. Oh, utang usaha, utang berkurang kan di debit. Oh, ini berarti transaksinya adalah pasti melunasi utang ini. Ya. Duitnya berkurang, kasnya berkurang di kredit, ya utangnya juga berkurang di debit. Itu kalau orang udah paham jurnal nanti kayak gitu. Oke, sekarang masuk lagi tanggal 8.
membayar angsuran pinjaman ke bank 500.000. Ini sama dengan tanggal 7 ya. Cuman bedanya ini statusnya adalah utang bank. Ya, berarti kalau ini kasnya juga sama berkurang, harta berkurang 500.000 di sisi kredit kasnya ya, utang bank sekarang utang bank, utang berkurang di sisi debit 500.000. Kita lanjut tanggal 8 membayar angsuran pinjaman ke bank 500.000. Ini tadi ya sudah ya. Oke, tanggal 9 ya. Oke, mencatat penerimaan jasa salon 2 juta ya. Berarti ini perusahaan terima uang kas ya. Nah, uang kas telah selesai ya, nggak ada keterangan kredit ya, berarti udah terima uang kasnya itu kan. Kasnya bertambah. Kas bertambah di debit karena masuk harta. Nah, sumbernya dari mana? Dari pendapatan jasa. Pendapatan jasanya bertambah gitu kan, berupa uang kas. Nah, ini hilang kasnya. Kasnya, nah ini kasnya bertambah di debit ya, pendapatan jasa bertambah di kredit ya. Pendapatan kalau bertambah di kredit. Ya, jadi di sini tanggal 9 ya, kas bertambah 2 juta, pendapatan jasa bertambah 2 juta juga. Oke, tanggal 11 membayar biaya iklan 800.000. Berarti ini perusahaan bayar ya. Bayar itu berarti pakai uang tunai. Ya, kasnya berkurang. Ya, kas berkurang, harta berkurang di kredit kan gitu. Debitnya adalah apa? Beban iklannya bertambah. Jadi perusahaan mengakui ada biaya yang bertambah, yaitu biaya masang iklan. Nah, jadi kalau ada biaya iklan, berarti beban iklannya bertambah. Ya, beban bertambah itu di debit kan gitu. Nah, kita lanjut. Nah, beban bertambah di debit, nah kasnya berkurang di kredit tanggal 11. Macam ini. Ya, beban iklan di debit, kasnya berkurang di kredit. Oke, tanggal 11 sudah, kita langsung tanggal 12 membeli hair dryer dari beberapa peralatan salon dari toko beauty Klaten seharga 2 juta secara kredit. Ini berarti beli peralatan secara kredit. Nah, kalau beli peralatan secara kredit itu berarti belum kehilangan uang kasnya kan gitu. Utang ya, utangnya nambah ya. Utang bertambah di mana? Ayo, kredit kan gitu ya. Utang usahanya bertambah di kredit. Oke, di sisi lain tapi dapat peralatan ya. Nah, peralatannya karena peralatan itu harta toh, berarti peralatannya bertambah, hartanya bertambah di debit. Nah, peralatan bertambah di debit, utang usahanya bertambah di kredit, utang bertambah di kredit. Oke, lanjut tanggal 14 membayar upah tenaga. Ya, berarti ini kasnya berkurang ya. Terus mengakui adanya biaya bertambah, biaya upah ya atau beban upah. Jadi beban upah bertambah di debit aturannya ya. Ini lagi lupa, beban bertambah di debit kan itu. Kemudian kasnya yang berkurang ya sebanyak 1.200.000. Nah, ditulis semacam ini ya. Beban upah 1.200.000. Tanggal 15 ya, membeli perlengkapan salon dari toko beauty seharga 1 juta baru dibayar 500.000. Berarti perusahaan ini beli perlengkapan, nilai perlengkapannya sih 1 juta. Berarti nilai perlengkapan yang bertambah itu 1 juta. Perlengkapan kan harta ya, harta bertambah di debit 1 juta kan gitu. Tapi di sini 500.000-nya separuh cash, separuh utang gitu loh. Jadi artinya kasnya berkurang 500.000 kan gitu. Lah 500.000-nya status yang lain adalah apa? Utangnya nambah, utang usahanya nambah 500.000. Berarti nanti di jurnal ada 3 akun. Nah, tidak masalah, yang terpenting debit sama kredit harus sama. Nah, ini membacanya perlengkapan bertambah 1 juta, tapi baru dibayar 500.000, sisanya adalah utang. Utang bertambah di kredit. Ya, lupa nih, utang bertambah di kredit. Nah, tidak boleh salah, itu harus bener ya. Oke, lama-lama nanti bisa. Nah, gampang kok ya, tidak susah. Oke, lanjut tanggal 18 membayar sebagian utang ke toko beauty Klaten sebanyak 1 juta ya. Oke, ini berarti lunasi utang ya. Lunasi utang berarti kasnya berkurang, utangnya berkurang. Nah, kas berkurang di kredit ya, utang usaha berkurang di debit. Nilainya adalah 1 juta. Oke, ini lanjut untuk tanggal 19 membayar listrik, air, dan telepon. Ini berarti beban listrik ya. Berarti perusahaan mengakui adanya beban listrik, air, dan telepon yang bertambah.
beban bertambah di debit. Terus bayarnya pakai kas. Kas itu kan harta berkurang di kredit. Nah, ini beban bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Tanggal 19 ya. Oke, tanggal 21 kita lihat 21. Mencatat penerimaan jasa salon 2.200.000, berarti kasnya nambah. Ya, kas itu harta bertambah di debit. Nah, terus ditanya lagi lah, dapat kas dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan perusahaan bertambah. Pendapatan bertambah di kredit. Nah, ini diingat terus ya, pendapatan bertambah di kredit. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 22 adalah telah menyelesaikan rias pengantin ya, atas pesanan pelanggan senilai 2,5. Pembayaran baru diterima 1 juta rupiah. Telah menyelesaikan rias pengantin, artinya ini sudah selesai ya pekerjaannya. Senilai 2,5. Pembayaran baru diterima 1 juta, berarti ini kas yang bertambah baru 1 juta, tidak 2,5. Ya, baru diterima 1 juta ya 1 juta aja. Jadi kas bertambah baru berapa? 1 juta. Kas itu kan harta. Harta bertambah di debit 1 juta kan gitu. Lah, 1,5-nya statusnya adalah apa? 1,5-nya statusnya karena ini sudah menyelesaikan tapi belum terima, berarti piutang. Piutang kan harta juga. Jadi harta berupa piutang bertambah di debit 1,5. Nah, kreditnya apa dong? Nah, kreditnya adalah 2,5 itu merupakan pendapatan. Nah, 2,5 itu adalah merupakan pendapatan. Ya, jadi tanggal 22 ditulisnya adalah ini. Nah, kas bertambah 1 juta, gitu kan? Terus piutangnya bertambah 1,5, keduanya harta bertambah di debit. Ya, pendapatannya bertambah di sisi kredit. Ya, ini pendapatan bertambah di sisi kredit. Ini yang sini debit ya, kanan kredit ya. Oke, tanggal 24 kita lihat membayar utang ke toko beauty atas pembelian perlengkapan salon beberapa hari yang lalu. Berarti ini kita ngecek ya ke toko beauty yang nah ini ya, berarti ini kan baru dibayar 500, berarti ini utangnya 500 ya berarti ya. Oke, tanggal 15 linknya. Oke, jadi ini linknya sama tanggal 15. Oke, ini ngelunasi utang, berarti kasnya berkurang, utang usahanya berkurang. Ya, berarti tanggal 24 adalah ya utangnya berkurang, utang usaha berkurang, kasnya berkurang. Oke, tanggal 25 kita lihat. Aurel mengambil untuk pribadi 500.000, berarti ini adalah apa? Untuk kepentingan pribadi ya, kasnya berkurang. Perusahaan kasnya hilang, berkurang di kredit. Kas itu kan harta berkurang di kredit 500.000. Debitnya adalah prive. Nah, ini kalau di logika prive di debit, kenapa? Prive itu hakikatnya sebenarnya modal berkurang. Nah, ini ya. Jadi kalau modal berkurang itu di debit ya. Cuman karena ini baru jurnal umum gitu, itu ditulisnya sebagai prive. Oh, nggak langsung modal berkurang di debit. Ya, ini untuk membedakan. Soalnya kalau perusahaan menerima setoran dari pemilik, modal bertambah. Nah, kalau perusahaan istilahnya atau tak ulangi ya, pemilik mengambil lagi, itu modalnya berkurang tapi ada nama akun sendiri yaitu prive. Ya, meskipun nanti di mekanisme jurnal penutup akun prive itu hilang statusnya ya, kan akan mengurangi modal. Jadi ini kenapa prive di debit itu semacam itu alasannya. Prive di debit 500 ya, kas berkurang 500. Oke, saya tulis di sini. Tanggal 27 kita lihat membayar upah tenaga. Oke, apa ini ya? Udah bisa ini hasilnya ya. Beban upah sama kas. Beban upah bertambah di debit, kas berkurang di kredit 1,2 juta. Ini kan. Nah, oke, tanggal 26 mencatat penerimaan jasa salon 2,3 juta. Berarti apa nih? Ya, kas ya. Berarti kasnya nambah toh. Nah, kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Oke, ini tanggal 28 kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Terakhir membayar berbagai transport, konsumsi, keamanan dan lain-lain, ini beban rupa-rupa ya statusnya. Nah, beban rupa-rupa bertambah di debit. Ya, kasnya berkurang di kredit. Ya, ini berarti beban rupa-rupa bertambah di debit, beban bertambah di debit ya aturannya ya, kas berkurang di kredit. Oke. Terima kasih, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih, semoga sukses.